Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina mattaqullaha wa qawlan sadidan. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar dan kita melakukan segalanya dengan semangat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya perkenalkan diri, Reza Azhari Ramadan, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang apa yang saya ketahui, di mana dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sih menjadi seorang mukmin yang mempunyai tutur kata yang baik. Saudara-saudara sekalian, dalam ilmu sosial kita selalu melakukan aktivitas yang namanya komunikasi, di mana komunikasi yaitu ada satu arah, ada dua arah. Dua arah yaitu komunikasi ketika kita melakukan berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, tetapi dalam hal perspektif komunikasi, kita harus menjunjung norma-norma atau adab-adab yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam Islam dijelaskan yang namanya qaulan ma'rufan, yaitu bertutur kata yang baik. Kita ambil dalam contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dulu ketika menyampaikan pesan dakwahnya selalu mengedepankan adab, di mana agar mat'unya itu meresap pesan dakwah yang diberikan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83, dan Rasulullah bersabda, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kurang lebih seperti itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah adalah contoh yang paling bisa kita contoh dalam kehidupan sosial. Karena apa? Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengedepankan adab daripada ilmu. Karena kalau kita mempunyai ilmu yang tinggi namun kita mengesampingkan adab, sama aja kita menjadi mukmin yang tidak baik, bahkan nauzubillah min zalik, Allah tidak suka kepada kita. Maka semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif ilmu komunikasi, kita menyampaikan sesuatu harus dengan substansi yang jelas. Agar apa? Agar orang yang kita ajak lawan bicara itu mengedepankan dan selalu tahu maksud dari kita.
Selanjutnya, dalam hal agama ada 5 hal yang menurut saya yang harus kita lakukan agar menjadi mukmin yang baik. Yang pertama yaitu selalu senyum kepada sesama umat Islam. Senyum adalah ibadah. Pasti saudara-saudara sekalian sudah tahu gerakan senyum supaya kita selalu menebarkan energi yang positif kepada orang, supaya orang tuh tahu bahwa kita selalu bahagia, membawa kebahagiaan. Dalam Islam kita selalu harus membuat saudara-saudara kita itu senang, jangan sampai sedih. Yang kedua yaitu berbicara kepada yang lebih tua dengan nada yang sedikit rendah. Sedikit rendah dalam hal ini bukan kita bukan kita selalu ngomong tuh pelan, bahkan sampai kita gak denger gitu ya. Rendah dalam hal ini yaitu ketika kita ngomong dengan bapak, dengan ibu, dengan nenek, kakek, itu ngomongnya pelan, namun makna yang kita sampaikan atau arti yang kita sampaikan itu jelas. Karena apa? Kalau kita ngomong dengan nada yang tinggi, sama saja kita tidak menghormati mereka dan itu melanggar adab di masyarakat. Yang ketiga yaitu selalu mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita yaitu umat muslim. Assalamualaikum akhi. Seperti itu contohnya. Kita mengucapkan salam sama saja kita mendoakan orang yang kita temui supaya mereka lebih baik. Yang keempat yaitu selalu mengedepankan yang namanya senyum, salam, sapa, 3S itu. Karena apa? Dalam kehidupan sosial, kalau kita tidak menerapkan itu, menurut saya sama saja kita dianggap orang yang angkuh. Bahkan kita cenderung lebih tidak butuh orang lain dalam kehidupan kita. Itu jangan. Karena apa? Dalam Islam kita harus saling membantu, saling menolong, ya, saling bahu-membahu supaya kita menjadi umat yang memiliki iman yang kuat dan ketakwaan yang berlebihan. Yang kelima, yang terakhir yaitu bagaimana kita mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong, bagaimana kita mengucapkan maaf ketika kita salah. Karena apa? Dalam Islam kita harus mengedepankan hal itu, karena kalau kita tidak mengucapkan itu sama saja kita sombong, kita tidak butuh mereka. Mengucapkan maaf itu penting, enggak semua orang itu bisa. Dalam Islam kita juga diajarkan bagaimana untuk melakukan perkataan yang benar. Ini dalam artian bahasa Arab yaitu qaulan sadidan, yaitu perkataan yang benar di mana kita harus mengatakan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya tanpa menambah-nambahi sesuatu yang bukan seharusnya kita sampaikan. Ini dalam firman Allah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku fil qalbihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Dalam Islam kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan sebenar-benarnya. Supaya apa? Supaya kita selalu mendapatkan pahala dan mendapatkan iman kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan apabila kita berbohong, berkata yang tidak sejujurnya atau tidak sebenarnya, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Karena sejujurnya bohong
dalam Islam maupun dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial, itu sama aja kita melakukan perkataan yang tidak sebenarnya, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka itu akan menimbulkan kepecah belahan, fitnah di mana-mana, dan yang paling parah yaitu tali silaturahmi kita bisa putus. Karena apa? Karena kita melakukan perkataan yang tidak sesuai dengan hal yang kita rasakan atau tidak sesuai fakta yang di lapangan. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu marilah kita melaksanakan atau melakukan perkataan-perkataan yang benar yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Kita semestinya sebagai umat Islam, marilah kita mengamalkan firman Allah dan kita jalani apa yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kita untuk mengatakan yang benar dan berani untuk berkata salah ketika umat Islam atau saudara kita melakukan kesalahan. Kita tegur, kita ajak kita, karena dalam Islam itu sifatnya persuasif, mengajak kepada kebaikan supaya kita selalu menjadi umat dari Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan, dan semoga kita semua masuk surga dan bisa berbahagia dengan sesama umat muslim di akhirat nanti. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya hanyalah manusia biasa. Kalau saya benar itu datang dari Allah, kalau saya salah itu dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa amit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Azhari Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.